Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke sesi berikutnya atau sesi kedua dari pembinaan kita. Perbincangan ini semakin menarik karena saya sebagai orang awam memang nggak begitu tahu tentang hukum, cuma tahu sedikit-sedikit, itu pun hanya karena melihat-lihat dari TV ya. Nah, yang saya mau tanya nih, tentang hukum. Hukum itu sendiri, kalau dari sudut pandang Lae yang telah Lae tahu selama ini, hukum itu seperti apa sih? Kalau boleh dijelaskan sedikit aja gitu, biar kita orang itu paham gitu tentang hukum. Jadi secara singkat, hukum itu kalau boleh saya jelaskan itu didapat di semester awal waktu kita kuliah. Itu namanya pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Materi kuliahnya pengantar ilmu hukum, di mana kita dijelaskan apa itu hukum, seperti apa jenis-jenis hukum atau asas hukum yang dianut oleh Indonesia dan lain-lain. Itu terdapat di materi kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi secara personal itu pengertian dari hukum adalah sebuah aturan yang dimana aturan itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya itu yaitu hanya ada dua, itu konsekuensinya jika dilanggar ada efeknya, jika dituruti menjadi tertib, yang dinamakan tertib hukum. Jadi aturan itu dibuat oleh karena adanya kejadian-kejadian yang dimana manusia itu tidak tertib. Iya. Jadi dilakukanlah pembentukan hukum itu sendiri, salah satunya adalah undang-undang dan aturan-aturan tertulis lainnya. Secara garis besarnya itu hukum itu memiliki peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah adanya hubungan hukum, adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Jadi hukum perikatan itu mengatakan adanya hubungan hukum di mana adanya hak dan kewajiban. Kalau kita mau lebih menfokuskannya itu ke hukum perdatanya. Tadi kan saya menjelaskan hukum itu secara garis besar. Ya. Namun kalau kita mau lari ke hukum secara hukum perdata, jadi ada berbagai macam Kalau lebih lanjut lagi, itu lebih memakan waktu lagi Oh iya. Gitu. Jadi kalau kayak misalkan pengertian hukum pidana itu sendiri apa sih? Pidana nih, kita yang lebih sini kan pidana nih. Oke. Hukum pidana adalah hukum publik di mana hukum publik adanya turut serta dari negara, ikut campur di dalamnya. Salah satunya jikalau si A membunuh si B, ya kan? Adanya laporan terjadi tindak pidana. Pastikan itu kan berawal dari kepolisian dulu. Kepolisian itu kan turut serta dari negara. Adanya kepolisian, adanya kejaksaan, adanya pengadilan. Nah, itu turut serta dari negara. Jadi yang dinamakan hukum pidana adalah hukum publik. Hukum publik ya? Hukum publik. Jadi ada pidana, ada perdata gitu? Ada pidana, ada perdata, ada hukum bisnis, ada hukum niaga, banyak jenis-jenisnya itu. Oh iya. Nah, untuk Lae sendiri sebenarnya kalau sekarang ini lebih condong ke hukum yang mana nih? Lae sendiri lah kalau saya tanya. Lebih condong ke hukum pidana, perdata, bisnis, atau ada spesialisasi tersendiri? Kalau dikatakan lebih condong, karena saya sendiri adalah di samping saya sebagai junior advokat di kantor hukum dan sebagai penanggung jawab di kantor hukum ini, saya juga sebagai legal PT Nindya Karya. PT Nindya Karya adalah perusahaan BUMN di bidang kontraktor, di bidang konstruksi, mohon maaf. Jadi saya di sana itu sebagai legal. Saya kalau lebih condong dikatakan lebih condong ke hukum perdata sih. Oh, berarti lebih perdata dan hukum bisnis. Dan hukum bisnis ya, daripada pidana sendiri ya. Tapi kalau Lae sendiri tahu gitu misalkan hukum pidana seperti ini, hukum bisnis seperti ini, tahu juga gitu enggak? Atau memang hanya perdata aja yang Kalau dikatakan tahu, pasti saya mengatakan ke teman sejawat semua ya, teman saya dalam artian teman seprofesi. Pasti kalau dikatakan ada perumpamaan zaman dulu nih ada namanya palu gada.
Palu gada itu sendiri apa? Palu gada itu apa lu mau gua ada. Oh, apa lu mau gua ada. Apa Palu lu gada. mau gua ada. Sebetulnya itu tidak perspektif tidak negatif. Perspektif bukan negatif melainkan positif, dimana kalau kita gunakan perumpamaan itu memang betul di dalam kenyataannya sebagai advokat. Jikalau ada perkara yang datang ke kantor kita, kita harus tangani. Gitu. Jadi kalau dibilang satu orang advokat itu bisa menangani semua perkara, memang betul. Karena bisa. Karena dalam proses penanganan perkara itu pasti ada sisi kita mendalami si kasus tersebut, si permasalahan tersebut. Jikalau ibaratnya datanglah si pencari keadilan ini terkait dengan kasus pidana, pasti kan otomatis sebagai advokat kita mempelajari nih kasusnya seperti apa dengan asas-asas hukum yang sudah kita pelajari di masa kuliah. Di luar itu juga kita pelajari dari buku dan lain-lain. Itu pasti ada sesi pembelajaran lagi lah di dalamnya. Ternyata berat juga ya hukum ini ya. Berat lah ya. Apalagi kalau saya orang awam nggak tahu gitu ya. Iya, betul. Kayaknya obrolannya tuh berat banget. Nah, cuman saya sebagai orang awam karena memang pengen tahu hukum seperti apa, setidaknya sedikit banyak saya bisa mengambil intisari dari lain ini ya. Kalau memang kita mau tahu hukum ya kita belajar, nggak cuma lihat dari TV, comot sana tembok sini, nggak bisa seperti itu lah ya. Iya. Memang harus. Betul. Memang harus ada pendidikan khususnya. Oh, harus ada pendidikan khusus ya. Pendidikan khususnya berawal dari kita kuliah ilmu hukum. Setelah itu kalau kita mau memprofesikan diri kita sebagai advokat, kita ada pendidikan khusus sendiri. Kalau kita mau sebagai notaris, kita ada S2 notaris kenotariatan. Jadi memang serba dilakukan, serba ada dulu pendahuluannya yaitu pendidikan khususnya gitu. Oh, jadi kita harus ada pendahuluan kalau kita mau belajar tentang hukum. Betul. Nah, menurut lain nih, saya sebagai orang awam, bagaimana cara saya simpel dan sederhana untuk saya bisa mengerti tentang hukum? Contoh, saya dituduh melakukan suatu kejahatan yang saya rasa saya tidak lakukan, tapi saya dituduh dan dipaksa untuk mengakui. Itu seperti apa hukum itu? Kalau bilang simpelnya datang ke kantor hukum Jaya, kita bicarakan dan kita tanda tangani surat kuasa. Oh, jadi seumpama Ya. di kemudian hari saya ada kesandung masalah hukum, Ya. saya bisa datang ke sini untuk konsultasi sama lain gitu, Terbuka lebar. untuk lain. Nah, perbedaan dari kantor hukum ini dengan LBH itu apa? Kalau saya boleh tahu nih, perbedaannya itu seperti apa? Tadi itu lah ya, kalau LBH itu lembaga bantuan hukum adalah bentuk bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara juga, Ya. di mana ada biaya-biaya yang disupport oleh negara. Oke. Karena memang penanganan LBH itu adalah penanganan pro bono, bantuan hukum gratis. Itu ada anggaran kita sendiri oleh negara. Itu udah ada undang-undangnya yang mengatur itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih, di kantornya sendiri ada pro bono gitu nggak? Atau harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa pro bono? Atau gimana? Atau memang case-case tertentu? Atau memang karena saya orang yang nggak mampu, nggak punya duit dan ditindas, terus lain dari kantor hukum ini melihat, oh dia layak untuk dibantu nih, pro bono aja lah, atau gimana? Sangat pas sekali lah pertanyaannya. Jadi memang ada syarat-syarat dan ketentuannya. Oke. Di mana memang si calon klien kita ini harus melengkapi dokumen-dokumen yang mengatakan bahwasanya dia tidak mampu. Contoh surat tidak mampu dari kelurahan. Terus habis itu secara lisan dia mengatakan seperti itu dan dibuktikan dengan dokumen yang tadi saya bilang surat tidak mampu dari kelurahan. Nah, baru halnya kita pelajari dulu kasusnya. Itulah ya. Kalau misalnya seumpama nih lah, kasusnya ini adalah masalah uang, utang piutang, di mana dia memiliki dana piutang di subjek tertentu. Contoh kayak si A memberikan piutang ke si calon klien ini, kan itu kan hal-hal yang misalnya tidak menggambarkan dia tidak mempunyai duit gitu loh, karena dia menghutangkan ke orang gitu loh. Oh, itu udah beda case lah gitu ya. Beda case. Nah, gitu. oke. Terus
sisi dari positifnya atau keuntungan dari kantor hukum ini sendiri kalau misalkan membantu orang dari pro bono ini sendiri apa? Kan sisi kan dia nggak dapat duit, nggak dapat fee, cuman dapatnya apa tuh? Keuntungannya apa tuh kalau kayak gitu? Untuk si Lawyer lawyer, kantor ini, ya untuk si lawyer atau untuk kantor yang ada di sini? jadi sebetulnya di samping kita menambah pengalaman, Oke? di samping lagi kita selaku junior advokat itu membutuhkan asupan kasus gitu loh, Oke. supaya mempertajam nalar, supaya mempertajam dalam penguasaan kasus gitu loh. Jadi memang kita perlu untuk kasus-kasus yang seperti itu gitu loh. Nah, manajemen terkait dengan pengelolaan biaya terhadap si pro bono ini, jadi adanya biaya subsidi silang. Jadi ibarat di satu kasus kita dibayar lebih, Ya. di kasus ini kita subsidikan gitu. Oh, jadi ada subsidi silang dari kasus-kasus sebelumnya ada pembayaran lebih gitu ya? Oke. Betul. Nah, teman-teman ini menarik ya. Jadi di kantor hukum Lutong Jaya ini sendiri ternyata nggak cuma biaya fee aja yang bisa kita dapat, atau misalkan jadi kita misalkan nggak punya duit, ternyata kita emang nggak mampu dan kita kena kasus, kita bisa juga minta bantuan ke sini, tapi dengan syarat-syarat tertentu dan juga logis. Oke, nah yang selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Iya. pesan lain nih untuk orang-orang awam seperti saya dalam menghadapi kasus hukum. Oke, kan saya orang awam nih. Iya. Kesannya apa tuh? Ketika saya sedang menghadapi kasus hukum yang ya mungkin simpel lah, ya penghinaan lah atau gimana, atau hate speech, atau saya nggak suka sama orang atau gimana tuh, masalah itu seperti apa? Pesannya seperti apa ke saya? Pesannya singkat padat. Jikalau memang dari diri merasa memang ada suatu permasalahan hukum, itu sangat tidak logis kita mendahulukan pemikiran tentang biaya. Oke. Karena biaya itu dapat kita efisiensi ketika memang kita terbuka dengan si calon kuasa kita. Contoh, lain memang dalam keadaan tidak memiliki dana untuk permasalahan hukum yang lain alami. Lain datang ke suatu kantor hukum, lain bicara ke advokatnya bahwasanya kurang dana, itu nanti akan terbuka masalah kesepakatan. Oke, kesepakatan tentang biaya lain dengan halnya pro bono tadi. Kalau pro bono itu memang lain harus melengkapi dokumen-dokumen gitu loh, yang mengatakan lain memang kurang mampu gitu loh. Tapi kalau hanya dana yang tidak cukup berarti kan bukan kurang mampu melainkan hanya dana yang tidak cukup kan gitu. Bisa berbicara dengan calon kuasa kita. Ibaratnya saya hanya memiliki dana sekian, namun pengeluaran terhadap kasus ini sekian. Itu nanti dibicarakan empat mata dengan kuasa. Oke, teman-teman. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti saya, mau nanya gini. Di kantor ini apa hanya layak yang nanti akan mengurus kasus itu, atau misalkan ada partner lawyer lain untuk memegang kasus ini, atau seperti apa? Nah, itu sangat bagus pertanyaannya. Di mana kita waktu mempelajari surat kuasa di dalam pendidikan khusus profesi advokat PKPA namanya, itu tidak diperbolehkan di dalam surat kuasa itu hanya satu penerima kuasa. Boleh lebih dari satu, hanya boleh lebih dari satu, entah itu dua, entah itu tiga, dan sekiannya. Itu dikarenakan karena ada hak substitusi. Hak substitusi di dalam surat kuasa itu adalah hak pemberian wewenang untuk menangani perkara tersebut, pemberian kuasa tersebut gitu loh. Jikalau ibaratnya saya dengan partner saya tidak bisa menghadiri sidang di Medan contohnya, partner saya bisa, di dalam surat kuasa itu ada hak substitusi dari kawan saya ini untuk menghadiri sidang itu. Berarti di sini nggak cuma lawyer doang, berarti kita megang, berarti ada partner kawan-kawan lawyer lain yang bisa juga bantuin gitu ya? Betul. Oke. Nah itu wawancara singkat dari Layan Nainggolan yang sekarang sebagai penanggung jawab di kantor hukum Lutong Jaya. Jadi sekedar info, kantor ini letaknya di Depok, lebih tepatnya di Jalan Raya Bogor, di Cilangkap. Jadi untuk teman-teman yang
merasa penasaran dengan konsultasi hukum dan bantuan hukum, bisa nanti mengecek di Instagram atau ngirim ke email ataupun ke nomor yang telah nanti disediakan. Nah, terakhir Le, pesan lain untuk kita semua apa? Pesan untuk para pencari keadilan tepatnya. Para pencari keadilan, jangan pernah takut mencari keadilan, jangan pernah takut terkait masalah biaya. Karena biaya itu bisa dibicarakan dengan si penerima kuasa, si advokat itu sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya berperkara itu mengeluarkan biaya mahal, tidak. Jadi pesan saya hanya 3 itu, jangan pernah takut mencari keadilan, jangan pernah takut terkait masalah biaya, jangan pernah berpikiran bahwasanya berperkara itu biaya mahal, tidak. Oke, itu pesanan dari Lae Dani Nainggolan selaku penanggung jawab dari kantor hukum Lotung Jaya yang ada di Depok ini. So, jadi untuk teman-teman semua yang masih merasa ragu atau butuh konsultasi hukum, daripada kalian bingung mau kemana, kesini bingung, sini bingung, mending kalian segera hubungi Instagram Lae ini ataupun email ataupun bisa ditelepon WhatsApp ataupun bisa datang ke kantor langsung sebelum jumpa. Nah, jadi itulah wawancara singkat saya sebagai seorang awam kepada Lae Nainggolan. Jadi untuk sesi berikutnya kita tunggu aja hal-hal menarik yang akan kita bahas masalah tentang hukum. Oke Le, kita Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you, dadah.